kami. Tuhan, pimpin kami di dalam sharing pada malam ini. Kiranya firman-Mu menuntun kami saling berbagi ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kita menyanyikan Mas MK saya. Yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. Manapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa, selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, with Kristus, yes we can. Kita lanjutkan dengan doa yang penyembahan, dengan pujian penyembahan. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
suka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Silakan langsung dengan sharing Bu Sonya. Iya, yang Oh, bawa ya. sharing Bu Sonya. Silakan. Ya, makasih Bu Puji. Sama-sama Bu Sonya. Berkati. Dengan segala kekurangannya. Semua orang ada kekurangannya. Salam Bapak Ibu. Bapaknya ada Pak Nyoman aja. Sama adik Brian. Gak apa-apa ya. Hari ini kita akan belajar dari buku Warta minggu pertama dengan judul Pentingnya Pengajaran di dalam Gereja. Pengajaran apa sajakah yang Bapak Ibu ketahui ada di gereja kita? Ada pengajaran Pastor Teaching, tahu? Bu Christine tahu ya? Ada Pastor Teaching sebulan sekali. Biasanya nanti kalau ada saya share gitu ya. Pengajaran dari Bapak Gembala. Terus Bapak Gembala ini kalau menyampaikan firman Tuhan karena beliau adalah gembala, firmannya itu juga firman pengajaran. Ya. Itu termasuk pengajaran, biasanya bersambung menyambung gitu. Terus pengajaran apa lagi? Ya pengajaran dari buku Warta ini. Nah, buku Warta ini berisi pengajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bentuk pengajaran di gereja kita, gereja DSCM gitu ya. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang menghasilkan murid-murid. Ya, Pak Angga selalu bilang, pabrik sepatu menghasilkan sepatu, pabrik roti menghasilkan roti. Nah, kalau gereja, ya menghasilkan murid. Gitu ya. Muridnya siapa? Ya tentu saja muridnya Kristus gitu ya. Jadi, nah di dalam gereja DSCM ini, di dalam MK-MK ini, kita dimuridkan oleh firman Tuhan gitu ya, melalui pengajaran-pengajaran. Pada waktu lalu, waktu Rasul Paulus itu di penjara, terus Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menyampaikan nasihat supaya jemaat di Efesus itu ada kesatuan hati dan juga mereka jemaat di Efesus itu sudah diperlengkapi beberapa orang dengan karunia-karunia rohani yang digunakan untuk melayani. Nah, itu fungsinya apa? Yaitu fungsinya semuanya supaya saling melengkapi. Ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya gembala, yang menjadi gembala jemaat kayak Pak Sudi gitu. Nah, gitu ya. Jadi semuanya itu saling tolong-menolong, saling melengkapi dalam satu tubuh Kristus, dan ada kesatuan hati di antara mereka supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang waktu itu juga banyak. Dan pengajaran-pengajaran yang palsu dan tidak benar itu justru hari-hari ini makin banyak.
kalau kita lihat di YouTube gitu ya, kita harus hati-hati lihat di YouTube gitu ya. Nah, nanti ada hamba Tuhan yang satu sedang khotbah gitu ya. Nanti hamba Tuhan yang lain membicarakan itu jamnya ini harganya 1,5 M. Gitu ya. Ada yang bilang hamba Tuhan itu pasti hamba Tuhan yang cari duit. Jasnya itu harganya berapa? Ada orang khotbah, ada yang ngeker barang-barang apa saja gitu ya. Terus ada lagi yang aliran karismatik suka ngomongin yang aliran Protestan, suka ngomongin yang aliran karismatik. Itu pasti hamba Tuhan palsu gitu ya. Masa bisa tiap hari naik turun surga? Masa bisa bahasa roh itu nggak ada. Ada yang bilang gitu. Waduh, kalau kita lihat di YouTube sekarang, banyak sekali pengajaran-pengajaran. Dan kita semua harus hati-hati ya. Dan belum tentu pengajaran mereka juga palsu. Ada yang benar juga, ada yang palsu, ada yang benar. Nah, karena itu kita harus tertanam dalam satu pengajaran. Kita tertanam dalam satu gereja, dalam satu pengajaran, satu gembala, supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran ini. Kita boleh melihat pengajaran lain, tetapi tetap kita berpegang pada pengajaran yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita ya. Karena Bapak Gembala itu bertugas untuk menjaga jiwa-jiwa, menjaga domba-domba miliknya Tuhan ini, dan kita harus mendengarkan suara gembala gitu. Karena itu tiap hari kan, tiap pagi tak share ada suara hati apa itu dari Bapak Gembala, kita harus mengikuti baik-baik supaya tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain gitu ya. Kalau dulu itu saya pernah bergereja di gereja yang lain GPDI gitu ya. Terus biasanya ajarannya itu benar, tapi suatu saat anaknya sekolah ke Singapura membawa ajaran baru. Ajarannya itu apa? Aku nggak ngerti. Ajarannya itu pokoknya nggak pernah dengar gitu ya. Dulu nggak punya HP Android, nggak punya internet, jadi aku nggak tahu kalau ini pengajaran apa gitu. Tapi kita itu dibelokkan sedikit demi sedikit gitu. Terus hati ini nggak damai sejahtera. Perasaan Tuhan Yesus itu nggak kayak gitu. Jadi semua persembahan kita itu dihitung. Kalau kita memberikan persembahan sekian, nanti pasti akan kembalinya 60 kali lipat, 100 kali lipat. Karena itu harus banyak memberi persembahan ke gereja, utamanya ke gereja gitu ya. Jadi lama-lama perasaan Tuhan Yesus itu nggak gini ya. Akhirnya saya keluar gereja. Setelah itu, setelah punya HP Android, saya baru tahu kalau itu aliran kemakmuran. Yang saya dengar, tapi gereja sudah kembali lagi Kak, ke gereja Injil yang benar gitu ya. Waktu itu karena virus dari Singapura rupanya anaknya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ajaran itu palsu? Padahal dulu aku kan juga nggak banyak baca firman, ya rotok nggak ngerti firman juga gitu ya. Kita bisa tahu ajaran orang lain itu palsu kalau kita tahu yang asli. Karena itu kita tiap hari kan baca firman toh, kita tahu yang asli. Jadi kalau orang lain membelokkan nggak bisa, karena kita tahu yang asli. Gitu ya, kita harus hati-hati gitu. Nah, mengapa pengajaran penting untuk dilakukan di dalam gereja? Pertama, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu, yang sesat, gitu ya. Dan keduanya, pengajaran adalah merupakan amanat agung. Nah, mari kita baca di Matius 28 ayat 19 dan 20. Coba Brian di-share. Ya. Matius 28. Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi, makasih Brian. Jadi, setelah kita mendapat pengajaran dari gereja, mendapat pengajaran dari di MK ini, kita berkewajiban juga mengajar orang lain. Gitu ya. Setelah kita ini kan dimuridkan, kita punya kewajiban untuk menjadi saksi Tuhan. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan amanat agung ini ya. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi bukan berarti saya harus membaptis orang gitu, bukan ya. Tetapi pernah ingat nggak dulu saya pernah obrak-abrik SMK atau obrak-abrik udah baptis semua belum? Ini kayak Bu Puji ini, anaknya udah baptis belum? Suaminya udah baptis belum? Tak obrak-abrik semuanya yang belum baptis supaya baptis gitu ya. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan berarti saya yang baptis, tapi bisa mengajar, bisa memberi motivasi supaya orang itu juga dibaptis gitu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Loh, ini perintahnya kita disuruh mengajar. Nah, tentunya kalau untuk mengajar orang lain, kita harus dimuridkan lebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita sendiri belum diajar, belum jadi murid gitu ya. Jadi kita diajar dan juga mengajar orang lain gitu ya. Nah, supaya kita juga bisa meyakinkan orang-orang itu, terutama keluarga kita, teman-teman, saudara-saudara dekat saudara-saudara dekat kita yang sudah diajar tadi untuk terus setia dan bahwa Tuhan itu selalu menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Nah, terutama pada saat-saat sulit seperti ini, pesan-pesan Tuhan itu harus disampaikan. Paling penting menyampaikan pesan Tuhan ya. Kalau kemarin ada virus COVID parah, sewaktu-waktu tuh manusia juga bisa dipanggil Tuhan, yang sehat juga bisa dipanggil Tuhan. Sekarang ada inflasi, ada perang, ada nanti pasti juga ada bencana alam gitu ya, macam-macam kesusahan. Jadi dunia ini nggak makin gampang, akan makin sulit. Itu karena itu kita sebagai umat Tuhan harus bersiap-siap. Itu semuanya ada di Alkitab. Kita nggak bisa nengking. Nggak bisa nengking Tuhan, jangan ada perang Tuhan, jangan ada, nggak bisa nengking itu. Tapi yang bisa kita andalkan adalah Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai umatnya sampai akhir zaman. Gitu ya. Nah, kemarin dengan saya pikir-mikir soal pengajar, bagaimana mengajar itu nggak bisa. Saya pikir mengajar itu ya kepada anak, ya anak, cucu itu kita wajib mengajar ya. Terus kepada orang lain, kepada saudara-saudara yang Muslim itu sulit ya. Bagaimana Tuhan caranya mengajar itu ya, mengajar, menyampaikan, bersaksi tentang Tuhan Yesus itu bagaimana gitu ya. Terus hari Senin kan sekarang saya ikut Okumene. Okumene itu sebetulnya Ivan ada di rumah, agak jauh dekatnya Pak Nyoman ke sanaan lagi. Hawaii dingin, sebetulnya aku mau nyuruh Ivan aja antar pulang pergi. Tapi kupikir aku kan kepingin berinteraksi sama orang ya. Jadi aku jadi milih jalan kaki sama teman-teman Katolik yang di sini gitu ya. Nah, sepulangnya kan kita itu sambil ngobrol-ngobrol gitu bilang, aduh ini sekarang mahal, ini terus ya opo ini, nanti emas ini gimana ya, kita juga nggak ngerti ya. Bagaimana, terus saya ingatkan tentang firman Tuhan. Nah, waktu oikumene tadi, di oikumene tadi, jadi kita gini, jadi hari ini tugasnya yang Kristen, lah nanti oikumene berikutnya yang bertugas adalah Katolik. Jadi puji-pujiannya, firmannya dari yang Katolik. Nah nanti berikutnya Kristen gitu, jadi gantian.
gantian. Nah, waktu itu pas Katolik, jadi yang Katolik banyak yang datang. Jadi puji-pujiannya itu seperti ini, apa? Santo Yosef, Santo Yosef itu maksudnya Yusuf ya. Mintalah kepada Yesus untuk memberkati kami gitu. Puji-pujian itu seperti itu ya. Ya kita ikut memuji Tuhan ya sambil, "Duh, aku baru tahu lah ada pujian kayak gitu." Aku baru tahu ya, "Duh, kok minta Yusuf Yusuf untuk minta Tuhan memberkati kita gitu ya." Tapi kan kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh menegur orang, kan ini namanya okumene ya. Harus ada kesatuan hati ya. Nah, tadi pas pulangnya kan kita jalan kaki, ngobrol-ngobrol. Nah, waktu mereka ngomongin masalah kesusahan ini, terus tak ingat tentang firman Tuhan. Terus untungnya kok ingat ya, nanti coba di rumah dibaca di Wahyu 3 ayat 10 gitu, tentang perkataan Tuhan, perlindungan Tuhan, tentang zaman-zaman sulit ini. Di Wahyu 3 ayat 10 saya bilang gitu. Oh iya, Wahyu 3 ayat 10 ya, iya gitu. Terus tadi itu yang nyampe no firman itu, anu loh Bu, yang nyampe no firman itu minta maaf ya, itu orangnya radikal katanya. Orangnya radikal, nyampaikan tentang apa? Tapi sebetulnya firmannya tadi sama dengan kita di kitab Lukas. Enggak kok, enggak apa-apa tadi tentang di kitab Lukas tentang mengampuni, mengasihi, itu bagus sama kok dengan kita, aku bilang gitu. Ya, oh, aku pikir kalau Kristen sama Katolik itu beda. Jadi mereka itu mengukur orang Kristen itu bagaimana dengan hati-hati. Kita pun juga mengukur dengan hati-hati gitu ya. Cara ngomongnya hati-hati. Tapi terus aku sampaikan pada mereka, ketika Yesus itu mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Kita itu sudah ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan, langsung menghampiri tahtanya yang kudus, aku bilang gitu. Nah, itu cara saya untuk memberitahu kepada mereka bahwa sebetulnya tidak perlu lewat Santo Yusuf. Tapi kan kita nggak bisa ngomong gitu ya. Oh, ternyata kayak gitu. Nggak selalu harus kepada orang Muslim, nggak selalu harus menghakimi atau gitu. Cuma ya kita menyampaikan kebenaran firman ya disampaikan saja. Karena waktu itu ya kita harus hati-hati tapi harus mengingat firman juga tentang di Pengkhotbah 11 ayat 4, tolong Brian. Nah, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, firman inilah yang saya ingat, meskipun nggak persis yo, nggak boleh lihat waktu wes, setelah Tuhan Yesus datang gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan tanpa harus mengatakan bahwa mereka itu salah, enggak salah, enggak bilang. Saya cuma menyampaikan firman yang saya tahu gitu. Jadi sambil ngobrol gitu, suasananya cair ya saya sampaikan bahwa itu kita bisa menghampiri tahta Tuhan dengan langsung setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib itu ya. Terus berbicara dengan banyak hal gitu. Jadi dengan suasana cair, membangkitkan semangat mereka supaya mereka nanti baca Alkitab gitu. Terutama Wahyu 3 ayat 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, ternyata ya aku baru paham. Bisa juga berinteraksi dengan orang, menyampaikan firman sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Pengajaran membawa pertumbuhan bagi jemaat. Di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini pas. Jadi kita usahakan untuk menanam, menabur.
firman, menanam, memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan firman, tanpa harus merisaukan, aduh gak mungkin orang itu kita mau nyampe no kayak apa, pasti gak percaya, nggak perlu mikir seperti gitu, karena yang memberi pertumbuhan nih loh Tuhan, bukan kita. Tugas kita adalah menjadi saksi. Tugas kita adalah menyampaikan firman. Gitu ya. Tugas kita adalah melakukan amanat agung. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi jangan banyak merisaukan hal-hal seperti itu. Ternyata Tuhan sendiri nanti. Tapi kapanpun kita itu punya kesempatan, kita diwajibkan untuk menjadi saksinya Tuhan. Karena kita ini adalah kawan sekerjanya Allah. Gitu ya. Nah, untuk menyampaikan firman, untuk mengabarkan Injil, dan lain sebagainya itu tidak bisa lain, kita sendiri harus dimuridkan. Kita sendiri harus banyak belajar supaya iman kita pun bisa bertumbuh. Jadi kadang-kadang itu dicurhati teman Katolik itu, telepon masalah anaknya pacaran sama orang Muslim kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengerti bagaimana kita bisa menyampaikan firman itu ya. Jadi kita makanya kita ini harus rajin-rajin MK gitu ya. Jadi kalau orang ada dalam satu komunitas itu sulit untuk disesatkan, sulit. Kenapa? Karena kita kan gandengan orang banyak, menyesatkan satu orang susah. Kalau misalkan ada yang nggak datang MK berapa kali, pasti kutanya, pasti teman lain tanya, pasti ada yang datangi rumahnya. Nggak bisa disesatkan, sulit. Tapi kalau sendirian, gampang disesatkan. Itu makanan empuk itu. Jadi hari-hari gini kita harus tekun ibadah, harus tekun dalam persekutuan, termasuk persekutuan di dalam MK ini, gitu ya. Nah, melihat karya salib, melihat kebaikan Tuhan Yesus, kita itu tidak perlu untuk jadi penginjil, untuk jadi misionaris, gitu ya. Dimanapun juga Tuhan tempatkan, kita ada di rumah, ya kita mengajar yang di rumah. Kita ada di tempat pekerjaan, kita berusaha menyampaikan pesan-pesan Tuhan di tempat pekerjaan, di tempat belanja, kita telepon-telepon sama teman juga bisa. Dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa menyampaikan amanat agung ini. Jadi nggak perlu mikir, waduh harus belajar, jadi pendeta dulu, jadi misionaris. Wah, keburu nanti Tuhan panggil ya. Dimanapun Tuhan tempatkan, ya kita harus melaksanakan amanat agung gitu ya. Nah, kalau orang melaksanakan amanat agung, itu kan orang harus banyak berbicara gitu ya. Di mana kita belajar banyak bicara? Ya di MK ini kita belajar banyak bicara. Itu Pak Nyoman tahu kalau dulu saya nggak bisa bicara. Ya Pak Nyoman ya. Di mana kita belajar banyak bicara ya di MK ini kita latihan untuk bicara supaya di luar pun kita pun juga bisa bicara, terutama untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan gitu ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan sharing saja. Sharing yang pertama. Apa manfaat pengajaran firman Tuhan bagi kita? Manfaat pengajaran itu tadi sudah saya sampaikan beberapa, mungkin ada yang mau menambahkan manfaat pengajaran.
Atau mungkin Pak Nyoman mau menambahkan sesuatu dulu? Yang garis merah Pak, diklik dulu. Ya, udah. Ya. Jadi pertanyaan sharingnya kan apa manfaat pengajaran bagi pertumbuhan iman kita? Setiap orang memiliki kerinduan untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup dengan iman. Untuk dapat hidup dengan iman, kita tidak hanya memerlukan iman, tetapi juga harus mengetahui kepada siapa kita beriman. Tetapi juga harus mengetahui beriman dan cara untuk hidup dalam iman. Karena iman merupakan sendi kehidupan rohani yang dapat diperkenan oleh Tuhan. Iman memang mempunyai pengertian percaya, tetapi bukan sekedar percaya saja, tetapi melainkan percaya dan hanya berserah kepada Tuhan. Bisa diklik di Mazmur 37 ayat 5. Tolong si Brian ya. Mazmur 37 ayat 5. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Sudah. Sudah. Ya, itu dulu permulaannya dulu. Kalau tadi Ibu bicara mengenai amanat agung, saya bisa jelaskan saja, hanya menambahkan saja bahwa ada 3 prinsip dasar melaksanakan amanat agung. Yang pertama, kita harus pergi dengan kuasa atau otoritas Allah. Yang kedua, kita harus pergi dalam rencana Allah, itu ada di Matius 28 ayat 19. Dan ketiga, pergi dalam kehadiran Allah, yaitu Mazmur atau Matius 28 ayat 20. Yang kedua, 3 hal praktis melakukan amanat agung. Jadi bagaimana kita harus melaksanakan amanat agung? Pertama, harus ada passion. Ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengabarkan Injil. Jadi tidak main-main, yang harus betul-betul mendalam. Yang kedua, harus punya komitmen. Harus mempunyai suatu janji-janji yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu ada di Roma 9 ayat 1 dan 3. Dan ketiga, harus ada action, tindakan kita. Itu yang penting. Jadi ada 3, jadi pertama ada passion, yang kedua komitmen, yang ketiga ada action. Itu Bu yang tambahan saya, kiranya bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Oh, ya, jadi kita harus punya niat, punya kesungguhan hati gitu ya, sepertinya ya. Punya kesungguhan hati untuk melaksanakan amanat agung. Itu komitmen. Ada kesungguhan hati, ya. Ya. Ada kesungguhan hati untuk melaksanakan amanat agung yang adalah kehendak Tuhan. Itu ya Pak Nyoman singkatnya. Kan amanat agung itu kan kehendaknya Tuhan untuk semua orang percaya. Jadi kita harus ada kesungguhan hati untuk itu. Nah, iman ini tadi yang disampaikan di Mazmur ini tadi ya timbul dari pengenalan akan Tuhan melalui pengajaran juga ya. Siapa yang mau menambahkan? Sharingnya tadi.
Apa manfaat pengajaran bagi pertumbuhan iman kita? Apa manfaat pengajaran firman Tuhan bagi kita? Manfaatnya firman Tuhan, pengajaran untuk kita ini untuk apa sih? Kalau untuk saya pribadi ya supaya dewasa rohaninya. Ya. Pengajaran ini membuat kita lebih mengenal Tuhan. Hari demi hari tambah lebih kenal Tuhan, sehingga iman pun juga makin bertambah, rohani pun juga makin dewasa pastinya. Bagaimana Bu Sulis? Kalau saya ini bukan saya itu bukan tipe orang yang wafal ngono ya, misalnya lagi situasi begini tiba-tiba kling keluar ayat ini gitu enggak. Tapi saya itu lebih apa sih kata firmannya waktu itu gitu ketika di situasi seperti ini gitu. Ini yang saya alami kemarin gitu ya. Tentang Billy di Jakarta. Biasanya dia telepon hari Minggu itu dia telepon saya. Terus kemarin dia enggak, Mas, saya enggak enak badan. Dia telepon dulu ya, besok iya. Terus Seninnya itu dia WA saya, Mama, saya positif COVID. Dan saat itu kalau kalau ke orang karyawan orang itu saya bisa membesarkan hatinya, wes enggak apa-apa. Itu sekarang kan sakit biasa, diobati sembuh. Pokoknya positif thinking ya, semangat. Dari anak dewi kok yo gak iso ya bukan. Iya. Waduh, panas yo, tenggorokan sakit yo. Saya itu langsung jelek rasanya. Loh, gitu yo. Saya gini. Iyalah, khawatir. Iya betul, saya khawatir. Saya tanya mulai kapan gitu. Jumat Mas, Jumat itu saya sesek nggak bisa bangun. Lah dia itu ya nggak ngabari saya nangis ya Tuhan gitu. Tetapi pengajaran itu mengingatkan saya. Saya tidak tahu ayatnya karena saya bukan menghafal ayat, saya hanya begini. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Gitu. Nah itu ayat. Tapi saya nggak tahu di mana gitu. Terus saya juga ada pengajaran yang lain begini. Saya tuh suka dengerin Deddy Basir lah dan lain sebagainya. Dia begini. Sekarang saya memutuskan kalau Bapak Ibu ada yang ikut Deddy Basir kan dia sudah pernah kena Omikron, pernah Delta kena, dan dia tidak mendapatkan jatah oksigen waktu itu. Terus dia mengajarkan begini, sejak kejadian itu saya belajar bahwa apapun yang jadi dalam kehidupan saya tidak akan takut. Karena itu Tuhan yang izinkan, dan saya pasti dikuatkan. Itu yang terus saya ucapkan dan saya menghiburkan hati saya gitu, bukan ya. Saya cuma begini. Ya itu iman. Ya, saya cuma gini, lek ngomong kok ya enak ya membesarkan hati orang. Kalau begitu anak sendiri, tapi Tuhan, saya percaya Tuhan pulihkan. Kami sekeluarga percaya Tuhan, walaupun ya memang manusia masih ada ketir-ketirnya. Tuhan pasti tolong. Yang menjadi pemikiran downnya adalah dia sendiri di sana. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah sendiri, biarkan dia sendiri. Jadi pengajaran-pengajaran itu, kalau orang kan bisa di dalam ayat ini begini, saya enggak bukan, tetapi paling enggak sarinya saya dapat gitu. Di situasi-situasi seperti itu, pengajaran-pengajaran itu mengingatkan saya kembali, menguatkan saya kembali, tahu bahwa Tuhan sesungguhnya yang pegang kendali atas semuanya, dan itu membuat saya tenang. Kalau orang tenang katanya bisa percaya, bisa berdoa ya, betul ya. Iya. Jadi pengajaran atau firman Tuhan itu bagi saya adalah menguatkan saya, mengingatkan saya pas pada waktunya. Pas situasi saya begini, pengajaran yang keluar yang saya ingat adalah ini. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Itu dari saya, Bugem. Iya, itu sebetulnya Bu Sulis sudah lengkap ya. Jadi ada iman di sana, ada firman di sana, meskipun nggak tahu di mana. Kalau nggak tahu di mana itu nggak apa-apa. Yang penting tahu prakteknya. Itu firmannya itu sudah jadi daging. Nggak tahu di mana nggak apa-apa, daripada tahu di mana tapi nggak dipraktek no. Kadang-kadang sama Ivan. Saya tuh kagum loh, bukan. Iya, saya diingatkan oleh Alkitab di dalam pasal ini. Saya kok gak ingat. Lah tapi kan Bu Sulis nggak tanya, aku ingat ayat berapa, lah mek titik sih nggak ingat.
Udah jadi ibu gembala langsung inget itu ayat-ayatnya. Mesti. Sekarang belum. Lek Bu Gembala langsung Matius ngono Mbak yo. Iya, terlalu hafal itu. Jadi ini ada hubungannya mungkin sama yang dikatakan Pak Nyoman. Ada passion, ada komitmen, ada action. Jadi aku begitu inginnya untuk mengatakan sesuatu pada teman yang Katolik itu. Jadi mungkin terus diingatkan gitu loh. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan lek Iya, dihubung-hubungkan itu bisa gitu. Iya. Tetapi Bu Sulis lebih bagus karena firman-Nya ada, imannya ada, dan sudah jadi daging dan memberkati anaknya itu luar biasa. Itu Amin. tadi ngomong-ngomong sama Ivan soalnya, Mat, lek di gereja itu Maya, itu dia cerita tentang teman-temannya, bahkan yang sudah dewasa rohani, bahkan yang gembala. Pinter firman, apal firmane, tapi jarang dilakukan kata anak muda. Teori tahu pokoknya. Ya, memang melalui proses. Aku yang kemarin-kemarin kan nggak semua. Jadi kayak firman itu gini. Kita tahu, kita nggak perlu melakukan firman itu dari kejadian sampai wahyu, nggak perlu dilakukan semuanya. Loh, kenapa nggak perlu dilakukan? Kita cukup melakukan yang untuk firman apa yang untuk hari ini aja. Hari ini kita dapat firman 1, kita lakukan, berarti kita sudah melakukan firman 100%. Daripada kita tahu 10, kita lakukan 1, berarti kita melakukan firman 10%. Lak titik. Lak titik lah. Ngono ku lak bareng ingat lho, berarti wis 100% lah kayak waduh seneng ngono mongkok gitu ya. Wis berarti ternyata firman enggak terlalu sulit teman, harus diingatno semua itu enggak. Jangan salah. Orang-orang yang gampang mengingat ayat itu kecenderungannya biasanya bakatnya guru, pengajar. Oh, gitu. Pengajar guru. Sedangkan itu pribadi. Gak apal-apal ayat mek apa celek kata-katae mek prakteknya ngono dadi apa Mbak iku? Itu gembala. Gembala. Tepat. Kan perlu tindakan teladan, ya kan. Kalau hafal ayat di mana itu langsung diingat, itu guru. Oh, jadi karakternya masing-masing ya. Enggak, aku enggak apa, cuma itu kan sering disampaikan Pak Sudi. Enggak apa aku sering disampaikan Pak Sudi itu jadi ingat. Tapi apal iku jenenge Bu, wong ayat pasal piro apal iki? Loh itu sering disampaikan Pak Sudi Wahyu 3 ayat 10 itu. Oh, pengkhotbah barang itu. Memang sering itu pengkhotbah, tapi nggak tahu di mana ayatnya kan nggak tahu. Oh, gitu. Nggak tahu itu cuma ingat isinya. Itu. Wis gak apa-apa itu lumayan ya. Lumayan. Loh, iya kan lumayan. Sing paling penting kan prakteknya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Bukan. Apa Mbak Widya? Berbahagialah orang yang apa firman Tuhan, terus mendengar firman dan melakukannya. Sebelum mendengar kan ada satu perkataan lagi. Berbahagialah orang yang merenungkan. Oh, merenungkan. Nah, mendengar firman Tuhan, tapi lebih baik melakukannya. Terlebih orang yang melakukannya. Nah, yang melakukannya yang paling penting. Mbak Widya mau nyambung? Ya, sama pentingnya Bu. Kalau misalkan melakukan apa yang mau dilakukan kalau nggak mendengarkan. Oh, iya iyalah. Kalau nggak pernah dengar nggak bisa melakukan. Iya, betul. Nah, itulah gunanya pengajaran. Ya. Dengar kok nggak melakukan lah kayak radio ya. Biasanya orang yang sudah mendengarkan nggak melakukan itu berarti dia jadi guru. Oh iya. Oh iya jadi guru apal teori ya.
hafal teori. Nanti selagi dia ngajar, nggak lama dia mengalami, biasanya gitu. Biasanya gitu. Ya, Ya, pasti tadi aku suka dikatakan. sih yang Pak Nyoman sampaikan itu. Pengajaran itu benar-benar sangat penting karena kita ada di akhir-akhir zaman di mana penyesat itu sangat banyak. Dan penyesat itu nggak ada tulisannya, saya penyesat, itu nggak ada. Mereka itu seperti malaikat angel. Dan iblis pun juga semakin gencar untuk melakukan segala trik-triknya itu secara halus. Kalau dulu mungkin ditakut-takutin atau apa, orang udah pada takut ya. Sekarang dengan wujud takut-takut itu orang-orang kagak takut, iblisnya dikerjain malah sekarang itu. YouTube itu malah dikerjain gitu. Jadi iblis yang berubah wujud menjadi angel, menjadi malaikat itu yang sangat menakutkan. Kayak contoh, berbuat baik ternyata motivasinya untuk diri sendiri, berbuat baik untuk pengakuan, ya kan? Berbuat baik supaya diberkati Tuhan, menabur banyak, menuai banyak, motivasinya udah mulai berubah, tapi tanpa disadari. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, di situ pentingnya sebuah pengajaran memang. Begitu. Tetapi kita nggak boleh mengandalkan pengajaran di luar sendiri ya. Kita tetap harus baca firman, baru kemudian kita boleh mengikuti pengajaran di mana kita ditanam. Kalau di diaspora ya di diaspora. Tapi seperti Bu Sonya tadi ingin tahu ikut okumene itu juga sangat bagus menambah wawasan kita. Karena kalau kita ada di dalam seperti kata dalam tempurung, kadang kita terlalu eksklusif, kemudian cenderung tidak terbuka apa namanya ini wawasannya gitu loh. Jadi kayak pokoknya gini ya gini, apa kata gini ya gini gitu. Jadi nggak open minded. Nah, nggak open minded. Padahal ketika kita open minded, ternyata masih banyak hal yang kita tidak mengerti. Bagaimana kita memahami orang yang berbeda dengan kita. Jadi pengajaran itu sangat penting untuk, kalau firman Tuhan katakan kan untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, ya kan, ini salah-salah dibetulin, ya kan. Nah yang pasti itu kita akan dibawa kepada perubahan karakter menuju keserupaan Kristus, itu yang pasti. Jadi kalau kita nggak ikut pengajaran, kita akan stuck. Kita berhenti di pengajaran TK, kita akan stuck di TK. Karakter kita akan seperti kekanak-kanakan. Senggol dikit bacok, senggol dikit tuaan. Ada orang nggak sengaja udah marah gitu toh. Udah gampang ini tersinggung. Nggak diakui dikit mutung, ya kan? Jadi itu kan sifat kekanak-kanakan ya. Berarti pengajaran kita masih di TK gitu. Tapi kalau kita udah semakin rendah hati, kemudian murah hati, penguasaan diri terkontrol, kan kita udah semakin dewasa. Pemikiran kita menjadi semakin dewasa. Aku setuju sih Bu Sonya ikut okumene. Sedikit cerita dulu, ketika kami memulai okumene itu juga sama, jadi jadwalnya kayak gitu. Jadi kalau yang WL misalkan Katolik, ya Katolik. Nanti kalau dari Protestan kayak GPIB atau GKJW, GKI gitu tuh pakai buku-buku yang Kidung Agung. Kidung Agung, ya Kidung Jemaat, Kidung Agung. Nanti yang Protestan itu kita lagu-lagu yang karismatik, ya kan. Nah di situ kita akan banyak belajar, banyak belajar banget kerendahan hati, bagaimana kita harus mengikuti, gitu kan. Tetapi kebenaran itu lama-lama Tuhan akan singkapkan lewat hati itu tadi yang Pak Nyoman bilang. Apa tadi ya namanya? Passion. Apa tadi? Jadi kalau orang datang passion ya, ketika orang datang dengan motivasi yang benar, ingin bersekutu, ingin tahu kan, maka lama-lama nanti Tuhan akan menggeser pelan-pelan ke arah kebenaran. Ya, salah satu contoh yang Katolik itu jadi Katolik karismatik gitu. Iya. Akhirnya dia lebih bisa penyembahan dong daripada yang asli GBDI gitu. Apa tuh dia penyembahannya itu lebih orang Katolik gitu. Kemudian yang GPIB biasanya lagu-lagu yang biasa saya juga bawa ya, saya juga kenal di situ.
apa lagu apa yang kemarin itu? Apa ya? Cita-citaku. Bukan lagu KJW, terus lagu Jawa-Jawa, Derek Gusti, itu saya tahu dari GKJW. Siji loro telu, Derek Gusti aja, kayak gitu gitu. Tahu-tahu dari GKJW, dari itu. Tapi semakin memperkaya dan akhirnya membuat kita semakin bisa apa ya, menerima apa adanya seperti kasih Kristus itu. Kemudian dari perbedaan itu ternyata banyak kelebihan yang mereka juga punya, yang kita sendiri nggak punya. Dan itu yang bisa kita ambil. Nilai-nilai Kristus yang bisa kita ambil. Gitu. Jadi yang seperti Tuhan mau, melengkapi satu dengan yang lain. Nanti kita tidak menjadi okumene, tapi sudah kasih Kristus yang membalut, udah nggak ada denominasi gereja lagi. Itu lama-lama. Mungkin kita di tahun yang ketiga kalau nggak salah betulnya, ketiga atau keempat. Iya. Gitu. Iya, jadi pengajaran memang iya. Tapi ini Betul, ya betul. Bugem kalau saya begini, boleh lah orang open minded dengan banyak pengajaran, tetapi jangan lupa supaya kepekaan Roh Kudusnya ada, gitu, tetap ada. Karena kadang-kadang tanpa berasa itu disiplah ini kita tahulah gitu. Banyak juga yang akhirnya kok bergeser, tapi ketika ada Roh Kudus ada sih yang berasa kok begini ya, gitu ya. Itu juga yang penting sih kalau menurut saya. Karena tidak semua pengajaran bisa kita telan toh. Iya benar Bu Sulis, makanya kita tetap harus berpegang kepada firman Tuhan yang tadi saya bilang. Kita tetap setiap hari harus punya saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kalau bisa diikuti dengan Alkitab penuh, supaya kita tahu latar belakang. Karena sekarang itu saya lihat banyak orang berdebat firman Tuhan atau melakukan pengajaran, tetapi nggak tahu latar belakang. Latar belakang kenapa itu ditulis. Sehingga comot sana, comot sini, jadi perang akhirnya. Semua merasa benar. Iya, kok bisa? Nah, semua memang diambil dari firman Tuhan. Dan semuanya benar. Kita bingung dong. Yang apa yang B? Semua sama-sama diambil dari firman Tuhan gitu kan. Nah, kalau kita benar-benar nggak merenungkan, Tuhan nggak nyuruh kita baca ya, tapi merenungkan, perlu kita juga beli buku-buku panduan. Pak Nyoman itu koleksi bukunya sangat banyak. Jadi kalau kita udah tahu latar belakang apa dan sebagainya, lama-lama kita yang bisa memberi jawaban dan kita malah yang mempengaruhi. Demikian Bu Sulis. Iya betul Bu Sulis, makanya saya itu berteman ingin membangkitkan semangat mereka untuk membaca firman karena mereka biasanya nggak baca. Jadi kan aku juga bilang kita bisa bebas loh menghampiri tahtanya Tuhan setelah Yesus disalib itu. Jadi maksudku tadi kan mereka manggil Santo Yosef, manggil Bunda Maria untuk berhubungan dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi aku kan nggak ngomong itu gitu. Tak sambungno dengan keadaan dunia sekarang gitu. Jadi sedikit, jangan kita yang terpengaruh. Sedikit demi sedikit. Nah, gitu. Pak Herman mungkin mau menambahkan. Habis dari manten ya Pak, kok pakai batik? Tumben baru kali ini lihat pakai batik. Oh iya Bu. Batik dari gereja kapan itu? Baik. Manfaatnya pengajaran. Wah. Manfaatnya ya sudah diberitahu si Widya ini juga sudah komplit sama Pak Nyo. Dan lagi kelakuan. Kelakuan terutama yang bengkok-bengkok ya. Saya disuruh bengkok hilang kok Pak Herman. Bengkok jadi. Biar enggak cuan-cuan terus gitu ya. Ya Pak Herman. Ya Bu. Biar enggak cuan-cuan terus. Ya. Cuan lagi tidur loh sekarang. Oh iya, cuan. Kena inflasi, Pak.
Cuannya sembunyi semua kena inflasi. Cuman luar biasanya ketika kemarin itu ketika kita taat, nah itu aja. Kuncinya taat itu ada berkat yang Tunduklah kepada Allah dan lawanlah itu. bukan. Jadi kemarin ada berkat yang terselubung. Nah, kenapa kok terselubung? Karena belum taat, Berkat apa, Pak? Ya. jasmani dan rohani. Ketika kita taat saja, berkat itu akan mengalir. Dibuka selubung, mengalir. Betul. Contohnya. Bisa kita nikmati akhirnya. Ya, ya. Nah, Itulah contohnya. Tuh, kata istrinya contohnya, ngono iku lho, Pak. contohnya. Contohnya ya, kalau Mancing ini, jangan-jangan nih berkatnya ini lagi. Jualan lagi, jualan. berkatnya Apa-apa. pasti ya selain cuan ya ada damai sejahtera. Ya dapat uang ya dapat damainya. Karena kita bekerja dengan benar, dengan baik, pelayanan baik, jadi ya semua orang kan jadi senang, sukacita, jadi damai karena nggak merasa ditipu, tapi merasa sudah sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Jadi ada sukacita, damai sejahtera juga cuan. Iya lah, Pak. Nek damai sejahtera kok hatinya damai sejahtera apa tengi lalu ya. Lah, itu. Kurang lebih itulah. Ibu. Ya, makasih. Mbak Erna, tolong ngomong dulu Mbak Erna, nanti kehabisan baterai, Mbak Erna. Ngomong apa, Bu? Loh, apa Tak manfaat kasih. pengajaran? Apa manfaat pengajaran Oh, ya. bagi Mbak Erna? Apa? Ya itu tadi seperti Mbak Widya, ya, supaya mengenal Tuhan lebih dari, mengenal pengajaran Tuhan lebih baik, mendidik kita ke jalan yang benar, jalan menurut aturan peraturan Tuhan, memperkuat iman, kayak kuat-kuat wae iman itu aja nih aku. Enggak apa-apa Mbak Erna, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iman sebiji sesawi aja udah luar biasa kok. Sih Ibu. Engkau mulu-mulu tiba-tiba kok dikasih cobaan gak kuat, gak bisa ngomong. Enggak apa-apa. Apa? Ya apa? Pengajaran itu supaya menjadi murid Kristus. Ya, jadi bagus. murid itu yang benar. Mbok ya apa Yang- pertama nih tadi soalnya saya pedot. Iya, tadi kehabisan baterai nggak apa-apa, benar, Mbak. Jadi iman itu ya kadang-kadang memang ya nggak besar. Aku pun jatuh bangun dalam iman itu suka jatuh bangun. Iman nggak besar. Tapi kalau aku pribadi berusaha untuk jujur sama Tuhan. Tuhan, aku tahu yang kehendak Tuhan tuh harusnya begini, tapi aku kok khawatir yo. Tapi aku kok takut yo, gitu ya. Karena perasaan khawatir, takut itu kan juga dari Tuhan, dikasih Tuhan, diperlengkapi manusia itu ya, diciptakan ada takut, ada khawatir gitu ya. Kalau aku pas khawatir, takut ya, aku wes terus terang we Tuhan, aku khawatir, aku takut gitu ya. Kayak bilang sama bapaknya gitu, gak apa-apa ya ternyata. Terus terang enggak apa-apa. Tuhan kita baik kok. Nanti Tuhan kasih kekuatan pasti. Kalau kita terus terang,
nggak usah mengklaim. Waduh, Loh, aku Bu, beriman bahwa Tuhanku hebat gini-gini, tapi di kene tua aku teh. Itu ya loh, lebih Bu, baik jujur, terus loh, Bu, terang ya, sama Tuhan. ya pasti dah berkeluh kesah kepada Tuhan ngomong gini Iya, gini gini. ngomong gitu. Apa saat ini Ah, keadaan ini ate ngomong aduh kuat ya pasti ngomong ini ya keadaan kita gini Tuhan aku wis anu pokoknya ya wis tentang keadaan kita masa kita akan ngomong be Tuhan ngono wis dipitek be Tuhan Dipitek tadi dulu opo. dipitek ini nanti udah apa? ya terang Udah ya gak mampu, berkeluh masih kesah. sombong Gak lagi bisa gitu ya. ngomong nang orang curhat nang Tuhan, gak bisa curhat ke orang ya curhat ke Tuhan. Oh, itu Iya. teman-temannya Bukan kuat. Tuhan mungkin bosan. Nggak bosen lah. Enggak lah, Tuhan enggak pernah bosan. Tuhan kan bukan manusia. Kalau Tuhan bosan, tamatlah riwayat kita. Bosan gak didengar. Tuhan pasti mendengar. Kita yang harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Waktu Tuhan. Itu aja Mbak Erna. Ya, gitu aja. Nah, kok terang rumahnya? Bu Ya, ini di Christine. kamar. Di kamar ada lampu. HP-nya habis baterainya. Dicas di kamar sampai lungguh. Oh iya, makanya lebih terang Mbak Erna. Bagus iki. Masa saya di luar lebih terang ini lampu nih. Ini lampu ini saja nih gak terang, Bu. Terangan di depan. Oh, apa kok oleh warna kuning itu ya? Tembok. Bu Christine, Ya mungkin. silakan Bu Christine. Kesaksian boleh, menjawab pertanyaan sharing boleh, ngomong masalah lain pun boleh, bebas. Sharingnya apa manfaat pengajaran bagi pertumbuhan iman kita? Kalau bagi saya sangat penting manfaatnya ya, manfaat pengajaran ini karena membawa kita hidup dalam kebenaran, menuntun kita untuk fokus ke Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, hingga hidup kita itu berkenan dan memuliakan Tuhan. Bertumbuh, kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita dapat memahami firman Tuhan, bukan hanya memahami aja, kita dapat melakukannya dengan bantuan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita. Itu ya, Bu. Ya, luar biasa. Luar biasa, Bu Christine ini bisa memimpin sharing ini. Belum apa-apa sudah memimpin sharing. Saya belajar nih dari ibu mendengarkan dari ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, saya belajar dari itu, makanya saya masukkan terus ini. Saya belajar. Ya, Bu. Bu Christine masuk jadwal. Jangan dulu. Jangan dulu. Ya, itu manfaatnya sangat penting sekali ya, Bu ya. Iya, jadi kita lebih mengenal Tuhan, karena itu bisa lebih beriman ya. Baik, siapa lagi? Sudah. Sekarang sharing yang kedua, Adik Brian, sharing yang kedua. Apakah pengajaran di gereja dapat kita aplikasikan? Bagaimana contohnya? Nah, contohnya pengajaran di gereja apa ya? Oh, misalkan pengajaran tentang persepuluhan, tapi kok jarang ya, Pak Sudi cuma 1 kali aja ngomong persepuluhan itu. Selama aku bergereja cuma 1 kali. Ya, jadi bagaimana? Tema bulan kemarin. Tema bulan kemarin. Apa temanya bulan kemarin? Apa ya kemarin?
Guru dan murid. Oh ya, guru dan Oh, murid. Guru dan murid. Guru memiliki murid kesempatan menjadi guru. oh, apakah mengajari desa bergabung? Bagaimana contoh? Ya, Mbak Widya Aplikasi dulu nih, dah. ayo, Mbak Widya. Mbak Widya dulu. Loh, malah kemana? Saya, Bu. Ya, Mbak Widya. Oh ya, murid berkesempatan menjadi guru. Nah, itu kemarin langsung saya tanyakan sama anak-anak. Waktu itu sebelah saya Meme. Mei, apa yang kamu pelajari dari mama gitu? Ya kan? Nah, kemudian rapinya mama. Mama tuh rapi katanya. Karakter tuh apa sih, Mah? Katanya. Katanya Kristo. Kata Kristo, mama sabar. Dan setelah mereka jawab, aku coba melihat ternyata mereka juga ada sisi disiplinnya juga sih. Ngikut juga. Jadi saya punya murid, ternyata murid saya juga mengikuti apa yang diajarkan mamanya. Dan Iya, benar ada. ya, dan kadang-kala mereka juga jadi guru sih buat saya. Kalau saya kadang terlalu sensi gitu, mereka kadang juga ngingetin, mama terlalu sensi gitu. Enggak, mama maksudnya nggak gitu, mama berlebihan, kadang kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau murid berkesempatan jadi guru mengajar kepada murid, aplikasinya di dalam keluarga itu sangat apa ya? Sangat mudah dipraktekkan dan sangat mudah untuk diuji. Kalau saya telepon dulu sama Bu Sulis atau Bu Sonia atau Pak Nyaman kan nggak mungkin ya. Saya tanya, Bu Sulis, dapat pelajaran apa dari saya? Gue dapet lah, aku dapet. Saya orang tahu ketemu mau dapat apa? Gitu. Jadi tema-tema yang kayak di keluarga gitu kan, gimana jadi orang tua harus jadi panutan. Yang Pak Novianus kemarin terakhir juga nyinggung lagi keluarga toh, bagaimana orang tua menjadi teladan, dan itu benar-benar dapat diaplikasikan dengan mudah karena itu memang hari-hari seperti sebuah tuntutan yang harus kita kerjakan memang. Kalau kita mau anak kita selamat di bumi, selamat di surga ya mau nggak mau kita memang harus jadi teladan, jadi patron. Kalau kita nggak jadi patron, maka dunia nanti yang akan menjadi patron. Nah, saya nggak mau dong seperti itu. Gitu. Jadi ya saya dapat pelajaran itu ya lekas-lekas saya praktekkan dong. Ya nggak Bu Sulis? Karena saya nggak mau anak-anak saya nanti dipatronkan labelnya dunia. Gitu. Dimuridkan dunia. Saya nggak mau dong, jadi ya gercep dong. Gitu. Jadi setiap hari Tuhan urapi aku, kasih aku otoritas gitu kan. Bagaimana aku harus mengajar anak-anak, bagaimana aku harus bersikap gitu. Terus berulang-ulang itu bagaimana supaya mereka nggak bosen gitu kan. Ngomongin nggak bantah, nggak denger-dengeran, kayak gitu-gitu sih. Dan saya suka juga bilang kalau cari teman yang baik, jangan teman yang salah gitu. Jadi kalau mereka udah mau sama teman, kamu udah yakin temanmu bener, maksudnya gitu. Oke, nih chattingannya mah, mama nilai sendiri. Gitu. Mas, mas sudah setuju belum mas? Gitu. Mama ini teman bener nggak? Oh ya bener ya udah berangkat. Jadi akhirnya kan terselip juga. Jadi harus benar-benar cari teman yang benar. Jadi aku rasa pengajaran yang diajarkan di gereja, tiap yang kita di mana? Kalau kita bahan di MK kan selalu bahan di hari Minggu juga ya, ya kan? Iya, disesuaikan. Jadi itu mudah menerima karena kita menerimanya double porsi. Kemudian yang kedua itu adalah hal-hal yang kita perlukan setiap hari, kayak daily, praktek daily, bukan hal yang sulit gitu loh, bukan hal yang abstrak. Jadi udah terlihat benar gitu. Ampuni ya ampuni gitu kan, jangan kepahitan, jangan kecewaan ya jangan,
jadi teladan, jadi patron. Oh iya, kayak gitu, hal-hal yang mudah. Itu sih, Bu. Ya, jadi aplikasi pengajaran di gereja ini sangat berguna ternyata ya dalam hal lebih kepada mengingatkan ya, mengingatkan tanggung jawab kayak ini mengenai guru murid ini. Jadi orang tua itu mungkin Mbak Widya pintar, mungkin yang lain kan tidak sepintar itu. Jadi seperti mengingatkan, oh iya berarti aku ini harus bertanggung jawab untuk memuridkan anak-anak, bertanggung jawab atas imannya anak-anak, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak melalui teladan gitu ya. Jadi pengajaran di MK ini juga sangat penting, mengingatkan semua orang tua gitu ya. Bagus sekali. Jadi untuk aplikasinya supaya nggak bingung gitu ya, kita diingatkan terus. Oh, sambil ngobrol-ngobrol gini kan, ibu-ibu bisa tanya sama ibu-ibu yang lain. Kalau misalkan ada ibu yang dalam kesulitan, bisa mendoakan juga gitu ya. Oke, bagus sekali. Bu Puji, orangnya sedikit jadi muter enak ini. Bu Puji. Penting sekali itu pengajaran di gereja. Kenapa? Sangat penting untuk kita mendengar firman Tuhan dari pengajaran di gereja. Ya, contohnya misalnya ya, kalau kita mendengar dari Amsal itu dia kan banyak nasihat-nasihat yang bisa dibawa ke anak ya. Misalnya tentang kesabaran, orang yang sabar lebih dari pemenang, karena kita itu menghadapi kita sendiri itu kan kadang-kadang lebih sulit daripada menghadapi orang lain ya Bu ya. Menghadapi supaya kita sabar itu justru kita itu tantangannya di kita sendiri kan gitu ya. Misalnya di jalan misalnya seperti itu, aduh sit gini ya, seperti itu ya Bu ya. Mana Bu firman-firman seperti ayat-ayat Tuhan yang saya tidak hafal Bu, cuman kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti itu kita terapkan ke anak juga nggak? Besok kan ada solusinya. Nah, kamu doa aja sabar gitu. Seperti tadi itu juga kayak pekerjaan banyak di anak cowok ini. Terus bisa terus biasa sih saya bilang gitu. Bekerja ya seperti itu. Kamu tuh jadi berkat bukan dengan uang, tapi dengan kamu bisa ini orang bisa memperbaiki komputer secepatnya, orang bisa segera memakainya untuk belajar, untuk pelayanan atau apa gitu. Nah, itulah yang saya sedikit-sedikit masukkan Bu. Jadi tentang kesabaran itu, tentang tanggung jawab itu aja yang hebat sekali itu sudah menyampaikan kebenaran yang dasarnya, nasihat-nasihat yang dasarnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan nggak pernah salah. Anak-anak pasti ingat. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan nasihat-nasihat pakai akal budi manusia gitu ya, sampai berbusa. Orang berubah itu cuma sebentar, berubah sebentar toh. Tapi kalau firman yang disampaikan itu mereka akan ingat sampai tua. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Jadi lebih baik nasihat yang berdasarkan firman, mereka pasti akan mengingatnya. Terus ada dampaknya. Luar biasa Bu Puji. Ya, tetap berusaha. Saya sendiri juga berusaha untuk belajar sabar, ada bisa lemahnya apapun ya Bu ya. Jadi kekhawatiran juga itu kadang-kadang dengan komunitas ini meneguhkan saya. Oh, terima kasih Tuhan saya dibawa ke komunitas yang meneguhkan iman saya untuk tetap tekun, untuk baca firman itu. Terima kasih sekali. Iya. Ya, merenungkan itu memang harus merenungkan ya, membaca, merenungkan, melakukannya ya gitu. Ada keinginan dari
kita mau diubahkan karakter kita. Meskipun Iya, belum iya. sempurna, Ya, supaya nggak lewat gitu aja, jadi harus direnungkan gitu ya. Apa maksudnya firman ini ya, gitu harus direnung-renungkan. Baca punya teman-teman yang lain juga boleh. ya sering saya suka baca punya Bu Eli, Bu Sonya Iya, juga, iya. Mbak Widya. Ya, supaya nggak hilang. Iya. Itu namanya satu pasal tapi dikunyah-kunyah gitu. Ya, Ada yang kadang-kadang baca banyak, aku baca yang banyak-banyak itu gak masuk itu. Lebih senang sedikit tapi dikunyah-kunyah gitu. saya itu kadang kalau habis baca renungan gitu ya, dapat rema, terus baca firman yang kita laporkan setiap hari itu, saya biasanya dapat rema, kemudian saya buka itu renungan Zakaria berapa gitu. Banyak gitu, oh ya, suka gitu loh Bu untuk Oh iya 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 iya. kan Zakaria 11 misalnya itu. Nah, ada yang dari GP Ah, aja, dari mana, dari apa itu gereja itu ya dari aplikasi ya. ya ya Aplikasi anu, Bible. dari Chrome itu aja Bu, dalam sederhana saya saja pakai Chrome itu saya ketik renungan Zakaria 11 ya, Oh gitu-gitu. ya berusaha untuk melakukan firman itu. Iya iya iya. Ya, Tuhan itu yang penting ya. Iya. Ya. Mbak Erna? Mbak Erna, kalau dapat pengajaran yang dari gereja, dari ini kan pasti ada yang diaplikasikan ya. Wes, yang dari ini aja, dari MK. Apakah mendapatkan manfaat dari itu untuk diaplikasikan sehari-hari? Di mute tuh Mbak. Coba. Oke, yuk Mbak. Sudah. Oh, Bu. Aduh, gak nyanda. Sulis. Mau sulis. Loh, lah kan di MK itu pasti dapat pelajaran tomo seorang belas. Apa ya dapat pelajaran apa? Yang bisa bermanfaat ya, soalnya Mbak Erna kan kondisinya beda. Ini kebanyakan tentang bulan sekolah minggu, tentang keluarga, tentang gitu-gitu kan, wartais kan. Mbak Erna kan sendirian ya, tapi kan lain, tapi kan pasti ini ada sing bisa diaplikasikan, kan nggak mungkin kalau nggak ada sama sekali. Ya, baca firman, berdoa. Itu ya. Aplikasi aneh Ya, baca firman, berdoa. Harus masih telat. Oh, lupa akhirnya baca. Makanya meskipun baca enggak apa arti ini, kadang-kadang enggak ngerti just dibaca dilapor ya akhirnya satu ayat dua ayat nyangkut mengenai kita itu Bu. Aku gini, aku salah mbak Tuhan kok ini gitu ya, pokoknya untuk diri saya gitu loh, yaitu baca firman. Jadi kalau di MK ini apa ya, kumpul-kumpul saling mendoakan. Ya, betul. Saling mendoakan, persekutuan. Persekutuannya yang penting. Lebih jauh saling mengenal lah. Ya. Saling mengenal. Saling mengenal lebih akrab. Saling mengenal lebih akrab. Biasanya yang gereja memang dewean. Bu, biasanya yang gereja dewean. Terus ada Bu Sonya.
nggak enak karena gereja. Oh iya nang gereja ada temenin. Saling mengingatkan. Ya, makan sego jagung. Oh, ono koncone dhewean, biasanya dhewean. Oh, ono ada bisanya. Oh iya, aduh, ono gawean nang gereja gak dhewean. Rek saiki ono koncone ono bisanya. Ah, itu. Penyemangat. Dengar, Bu. Dengar, Manfaatnya. Bu. Jadi Dengar. Ya itu MK. jadi lebih lebih kepada aplikasinya persekutuan, aplikasi. Ya itu aplikasi juga Iya. itu termasuk. Jadi kan persekutuan ya, persekutuan seperti jemaat di Efesus tadi ada kesatuan hati, satu Iya. satu iman, Maksudnya kan satu aplikasinya ya. ya Bu. Ya maksudnya kan persekutuan ada biasanya nang gereja nang kepingin ibadah nang gereja wis budal dhewe. Lah itu kan termasuk apa aplikasi di MK itu kita ada meskipun ya maksudnya ke gereja harus ada temennya harus sama bukan itu kan aplikasinya ikut MK kan begitu ada teman ada gitu loh. Ketemu di embong meskipun gak ada saling nyapa. Oh iya temannya, teman gereja. Oh iya orang itu ke gereja. Itu saya di Sukun. Terus pas hari opo sih 17 apa pas ada orang kan dibuka toko, bukannya saya jaga Mbak Sari itu yang jaga. Terus mari gitu ada orang dok yang bukannya Mbak Sari. Terus mari akhirnya saya itu akhirnya aku keluar, ada orang gereja diaspora. Loh, Bu, kok sini? Oh iya, aku cari baju. Oh kok iya soalnya saya butuh. Oh, akhirnya, oh iya saya kenal orang itu gitu. Makanya, siapa? Tanya, oh enggak orang diaspora itu. Ya aku mau dok. Iya soalnya cari baju untuk mantan loh. Itu satu. Ya, jadi Dengar, ada sukacita dalam persekutuan. Iya. Meskipun hidup sendirian, tetap banyak temennya, banyak saudaranya ya Mbak Erna. Puji Tuhan. Sekarang sudah jam 8:15. Pak Nyoman, ada mau tambahan Pak Nyoman? Tentang aplikasi pengajaran di MK. Yang mungkin pengajaran yang paling penting yang diharapkan oleh gereja untuk kita para jemaat, yaitu Tuhan ingin kita tinggal di dalam Kristus. Artinya kita ada hati yang melekat kepada Tuhan. Itu bisa dilihat di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yang kedua, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Ini yang kedua alasannya Tuhan ingin kita tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, ada jaminan kita di dalam Tuhan. Itu bisa dilihat di Efesus 1 ayat 11 sampai 14. 4, ada goncangan-goncangan dalam hidup ini tetapi kita tidak akan goyah dan jatuh. Itu bisa dilihat di Ibrani 12 ayat 26. Kelima, ada pengharapan dan kepastian bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga kita bisa melangkah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang keenam, ada Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi setiap kita sehingga kita dimampukan untuk masa-masa apapun yang kita hadapi. 7, ada Tuhan yang sudah buka jalan bagi kita untuk menghadapi masalah itu. Jadi kita tidak usah khawatir dan ada ketakutan. Kita berserah penuh kepada kuasa Tuhan. Dan yang terakhir ada iman pada Tuhan karena tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Ya, di samping Tuhan ingin kita tinggal di dalam Kristus, ada juga kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu apa? Ya, kita harus bisa mengorbankan diri kita. Ada 6 itu kesaksian yang harus menjadi saksi Kristus.
Yang satu, hidup dalam teladan Kristus. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. 3, fokus kepada perkara-perkara di atas, jangan perkara dunia. Yang keempat, telah mengalami kasih Kristus. Bahwa kita hidup dalam kasih Kristus, kita mengalami satu mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak pernah kekurangan, kita tidak pernah terkapar, tapi semuanya dapat di-handling oleh Tuhan dengan baik. Yang kelima, hidup dalam kasih. Kita terus hidup dalam kasih Tuhan. Kita tetap, walaupun kita dalam keadaan merana dan sebagainya, kita jangan menghujat Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan dengan baik. Dan terakhir, mengekspresikan gaya hidup baru, yaitu kita hidup baru, supaya kita hidup betul-betul dalam keteladanan Kristus dan perintah-perintahnya kita ikuti. Itu aja tambahan saya, Bu. Jadi satu, saksi Kristus, kedua, hidup di dalam Kristus sendiri. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Amin. Ya, makasih Pak. Nah, makasih buat termasuk itu kesimpulannya dari Pak Nyoman tadi sudah lengkap ya. Jadi pengajaran yang benar ya, kita dapat dari gereja, dari pengajaran-pengajaran di MK ini membantu kita untuk memahami bagaimana kehendak Tuhan bagi hidup kita, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, membantu kita lebih mengenal Tuhan dan membuat kita menjadi tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Dan juga kita bisa makin hari makin bertumbuh menuju keserupaan Kristus atau pendewasaan rohani kita masing-masing gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Puji. Mbak Dona, selamat datang. Shalom, shalom. Maaf ya, maaf gabung di menit terakhir. Pak Nyoman, kuangen loh ambil Pak Nyoman dengan penjelasannya itu. Waduh, pirang tahun ora ketemu Pak Nyoman nih. Iya betul. Langsung adem ya. Langsung adem ya. Baru tadi tak tanyain dulu Pak Nyoman nih kemana Ibu Gemu nggak pernah datang langsung, sekarang tak rungokno. Langsung adem, soalnya mantap, penjelasannya mantap. Betul, wis sehat terus Pak Nyoman biar kita bisa dengar terus penjelasannya. Mantap. Nah, ini karena Dona sudah gabung, tak tanyai aja Dona ya. Untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir. Mbak Don. Bagaimana aplikasinya? Selama ini kita mendapat pengajaran dari buku warta, dari buku warta ini sehari-hari. Apakah berguna buat Dona? Terus bagaimana mengaplikasikannya? Apakah pengajaran di gereja, terutama dari ini aja, dari buku warta di MK ini? Ya pastinya ada kegunaannya, pasti ada yang memberkati kita. Tergantung kita melihatnya, respon kita bagaimana, tetapi pasti ada, kalau itu memang firman Tuhan, kan pasti ada yang benar, pasti ada yang memberkati kehidupan kita gitu. Nah, mengaplikasikannya ya gampang, karena dari pertanyaan-pertanyaan sharingnya itu kan sebenarnya banyak yang berupa aplikasi untuk kehidupan sehari-hari kan. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, bagaimana kita belajar setia kepada komunitas kita, kepada tugas kita dari Tuhan. Itu semua bisa diaplikasi pastinya. Gitu, Bu Gem. Oh, ya, makasih. Lalek belum dengar suara Dona, belum mantap memang. Maaf, baru aja nyampe. Baru nyampe ya. Ini ngomong-ngomong sudah difoto Kak Bu Sulis? Sudah. Oh ya, terima kasih. Ini Bu Sulis ada tambahan doa untuk minta maaf ini ya. Tadi kalau mungkin Mbak Juni menulis banyak tapi perkataannya roto nggak lengkap, itu ingin saya sampaikan bahwa Mbak Juni dalam keadaan tidak sehat sekarang ya. Jadi kita doakan supaya tubuh jiwa rohnya Mbak Juni ini kembali sehat
Minta tolong Amin. semuanya mendoakan untuk Mbak Juni. Kasihan Mbak Juni ini. Jadi balik lagi, nanti pulih, nanti kadang-kadang terganggu begitu. Jadi kita bawa dalam doa setiap hari ya, minta bantuannya. Amin. Terus doa yang penting yang kedua adalah untuk Pak Martin. Pak Martin ini gerasi dari Presiden itu ternyata belum turun. Jadi kejelasan 20 tahunnya itu juga belum turun gitu. Mari kita doakan setiap hari dengan kesatuan hati. Kita topang Bu Christine ini di dalam doa supaya ada pertolongan Tuhan untuk Pak Martin gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Ketiga juga untuk Laura, putrinya biar bisa sehat sempurna, bisa ikut unity atau apapun komunitas-komunitas yang dari gereja yang sehat gitu ya. Itu yang terpenting kita doakan, yang lain terserah Bu Sudi saja. Bu Puji, saya serahkan kepada Bu Puji. Terima kasih Pak Nyoman dan Ibu semuanya. Sharing kita memberkati. Sedikit kesaksian saya dulu yang hilang ini dipanggil melalui buletin. Tuhan panggil melalui buletin. Siang-siang jam 12 ke Bu Endang. Itulah salah satu kesaksian saya. Ya silakan. Ada yang pengumuman apa Mbak Dona yang bisa disampaikan? Minta tolong Brian yang slide terakhir yang tugas minggu depan. Ya Mbak Widya. Ya silakan Bu Sulis ya yang membawakan doa syafaat, kemudian dilanjutkan dengan Bu Donya untuk doa berkat. Silakan Bu Sulis. Baik Bu Puji, berarti minggu depan ini ya Mbak Don, PS-nya Mbak Widya, PL-nya Bu Lucy, doa syafaatnya Mbak Erna ya. Iya. Selamat melayani. Mari kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib, agung Allahku. Hati kami mengucapkan syukur kepadamu, siapa kami di hadapan-Mu Allah. Kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kami bersyukur Engkau cintai. Kami bersyukur Engkau selamatkan Tuhan. Karena itu sujud kami di hadapan-Mu Allahku. Kami tinggikan Engkau Allah yang menguasai kehidupan kami. Engkau yang menguasai setiap jiwa-jiwa di dalam MK kami Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk setiap kami. Engkau tahu kelemahan kami satu demi satu. Engkau tahu Tuhan beban kami satu demi satu. Dan Tuhan Engkau juga tahu jalan keluar yang akan Engkau berikan kepada kami satu demi satu. Karena Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Bapa, ajarlah kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang kami rasakan Tuhan, kami mau belajar percaya sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang selalu pegang kehidupan kami. Tidak akan Engkau pernah berikan kepada kami Tuhan batu ketika kami minta roti. Tidak akan Engkau berikan kepada kami Tuhan hal yang lebih berat daripada yang sanggup Kau berikan kepada kami. Semata-mata Tuhan, jika kami merasakan sesuatu, jika kami mengalami sesuatu, itu hanya akan membuat kami semakin kuat di hadapan-Mu. Itu akan hanya membuat kami semakin bergantung di hadapan-Mu Tuhan. Itu akan membuat kami semakin melihat kebesaran-Mu. Karena semakin besar pergumulan yang kami rasakan, semakin besar kami akan melihat mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan setiap keluarga-keluarga MK di dalam tangan-Mu. Engkau bungkus setiap keluarga dengan darah-Mu Tuhan. Engkau bungkus setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu Allah. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang membuat keluarga-keluarga MK ini Tuhan tidak bisa mendekat kepada-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu sekarang beban-beban doa kami Allah. Terima kasih Tuhan, Kau percayakan banyak hal untuk kami doakan. Karena setiap doa kami membawa kami melangkah lebih dekat kepada-Mu Tuhan.
Mari terus Tuhan, tanamkan beban-beban dalam hati kami untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pernikahan-pernikahan di dalam keluarga Sawo Jajar 3. Tuhan, tambahkan cinta kasih suami istri dalam keluarga kami. Tuhan, tambahkan kerendahan hati untuk saling menerima di setiap keluarga MK Sawo Jajar 3, Tuhan. Ketika Engkau melihat kami sebagai suami istri, Tuhan, Engkau melihat betapa kami adalah keluarga yang Engkau cintai. Tuhan, cinta kasih yang mulai renggang, mari Engkau persatukan, Tuhan. Berikan kami setiap istri dan suami hati yang mengampuni, Tuhan. Sehingga kami bisa bergandengan tangan maju di dalam Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa Mbak Juni malam hari ini di dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu kami mintakan, Allahku. Tuhan, Engkau tahu beban kami, Allahku. Tuhan, belas kasihan-Mu. Kuasa-Mu masih kuasa yang sama. Darah-Mu masih darah yang sama di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Malam ini Engkau jamah Mbak Juni, Tuhan, peluk dia. Bawa dia kepadamu, Allahku. Tuhan, berikan hati yang rendah hati untuk dia membuka diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan, luar biasa. Tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjamah dia. Kami percaya, Tuhan. Kelembutan hati-Mu akan memeluknya, Allah. Tuhan, kami tahu dia mencintai-Mu, Allahku. Kami tahu. Karena itu, Tuhan, mari biarkan Tuhan. Dia boleh belajar mengerti Engkau, mendengar suara-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan dia untuk menjadi beban doa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami, keluarga MK Sawo Jajar 3 memeluk dia Tuhan, membawa dan mempersembahkannya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati suaminya, mendampingi. Engkau memberkati anak-anaknya, menguatkan dia Tuhan. Yesus, kami berharap kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap penolongan-Mu. Biarlah cinta kasih kami Tuhan membawa kesejukan di dalam hatinya. Biarlah cinta kasih kami Tuhan mengajarkan dia bahwa kami mengasihi dia seperti Engkau mengasihi dia. Bapak, terima kasih kami juga membawa Pak Martin dalam tangan-Mu. Tuhan, jika Bu Christine selama ini kami kuat, kami tahu itu karena berkat daripada-Mu. Kami tahu itu karena kekuatan daripada-Mu. Kami tahu karena dia belajar menggantungkan hidupnya, sukacitanya, kegembiraannya hanya bersumber daripada-Mu. Tuhan, apapun yang terjadi kami tahu Engkau pengendali segala sesuatu. Tetapi Tuhan, jika kami boleh meminta, berikanlah keluarga ini kesempatan untuk segera berkumpul Tuhan. Sama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Juga buat Bu Christine dan keluarganya. Kami bawa Laura di dalam tangan Tuhan. Anak ini mencintai-Mu Tuhan. Seperti Engkau mencintainya Allahku. Kami tahu Tuhan semakin hari Laura akan semakin baik. Semakin hari Laura akan semakin luar biasa. Sehingga suatu hari nanti Ibu Christine melihat bahwa anak ini adalah kebanggaan buatnya. Anak ini adalah berkat yang luar biasa buat keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memiliki rencana yang indah buat Laura. Suatu hari nanti Tuhan, dia akan bersaksi tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia alami. Dan itu menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Akan banyak orang dikuatkan, akan banyak orang dihiburkan dengan kesaksian hidupnya, apa yang dia sudah alami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Bapak Sugianto dalam tangan-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau tambahkan. Kami mengucapkan syukur Tuhan di usia tuanya Kau tidak pernah tinggalkan. Tambahkan sukacita, tambahkan damai sejahtera, tambahkan semangat Tuhan untuk menjalani hari-harinya bersama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persembahkan anak-anak ini, anak-anak keluarga MK Sawo Jajar 3 di dalam tangan-Mu. Dunia tidak akan semakin baik, dunia tidak akan semakin ramah,
Tetapi Tuhan, kami rindu bahwa doa-doa kami, bekal-bekal kami, firman yang kami tanamkan Tuhan, Engkau yang akan memberi pertumbuhan dalam hati setiap anak-anak ini. Tuhan, kami persembahkan seluruh anak-anak MK Sawo Jatiga di dalam tangan-Mu, untuk boleh mengenal-Mu secara pribadi Tuhan, untuk boleh berpengalaman secara pribadi dengan-Mu Tuhan, tidak hanya mendengar dari kata orang, tidak hanya mendengar dari kata orang tuanya, tetapi sungguh anak-anak ini mengalaminya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami membawa gereja kami di dalam tangan-Mu. Kami kuduskan gereja ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang sucikan. Engkau yang akan berkati. Gereja ini tulus di hadapan-Mu, membawa setiap jemaatnya Tuhan mendekat kepadamu. Kami memberkati setiap pelayan-pelayannya. Kami memberkati setiap diaken-diakennya, setiap full-timernya Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk terus melayani. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk wakil gembala sidang kami. Memberikan kesehatan, umur yang panjang, hikmat untuk terus mengembalakan kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Kota Malang di dalam tangan-Mu. Kau melindungi Kota Malang, Tuhan, dengan damai sejahtera. Kami mengucapkan syukur kami boleh beribadah dengan bebas di kota ini, Tuhan. Di mana Engkau tempatkan kami, di situ kami akan membawa doa buat kota kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami akan Pak Jokowi, Tuhan, dan para pembantunya. Biarlah Tuhan, Kau berikan senantiasa hikmat, terutama dalam keadaan-keadaan sekarang, Tuhan, di mana pandemi boleh naik lagi. Tetapi kami percaya, seperti Engkau melindungi, di masa-masa yang kemarin, Engkau juga akan melindungi, di masa-masa yang sekarang. Tuhan, Kau mencintai bangsa kami, karena Engkau tempatkan anak-anak yang terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerukan seluruh doa kami ini. Kami membungkus doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mencintai kami, yang Bapa berkuasa atas daulat dan berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus mengucap syukur buat persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus dapat mengerti bahwa pengajaran itu sungguh sangat penting buat kami ya Tuhan. Hanya pengajaran ini telah meluruskan jalan hidup kami, meluruskan pikiran kami, meluruskan apapun yang kami perbuat ya Tuhan, sehingga kami dapat lebih mengerti akan kehendak Tuhan, lebih mengerti apa yang Engkau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Terlebih lagi untuk menjadi murid-Mu yang baik Tuhan, sehingga kami juga dapat menjadi saksi dan melaksanakan amanat agung. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk selalu dapat mentaati akan firman-Mu dan melakukan apapun yang Engkau perintahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. banyak. Kita foto dulu, nanti dipilih yang bagus gitu ya? Iya. Ya. Oke. Bu Erna udah ya. Lu gak ada tapi. Oh, Mbak Erna wis hilang. Oh gitu, apa pakai foto yang tadi aja, yang seadanya ya? Ya, seadanya pokok lengkap. Oh ya wis, oke. Tuhan berkati. Terima kasih Brian. Terima kasih Brian ya. Bu Puji. Iya, terima kasih Bu Gem, terima kasih Bu Sulis. Terima kasih. Saya Tuhan berkati. 1, 2, matikan jadi 3.